Teman-teman, terima kasih Anda senantiasa menyimak video-video yang saya hadirkan di channel ini. Terima kasih dukungan Anda yang sudah subscribe, sudah like, ataupun juga sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Satu pertanyaan menarik dari salah seorang subscriber saya, teman-teman. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Taruh kata kita ingin memiliki sepeda motor. Kita lakukan visualisasi, kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian motor tersebut selama 1 minggu belum juga kita dapatkan. Kemudian kita tidak melakukan visualisasi. Karena sesuai anjuran dari channel ini, kita harus melepaskan keinginan kita tersebut kepada alam semesta. Artinya di situ kita tidak bervisualisasi lagi dan kita tidak fokus lagi kepada keinginan kita atau visualisasi kita. Bagaimana tanggapan Abang? Kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu, teman-teman. Pada intinya saya memahami apa yang disampaikan ya atau apa yang ditanyakan. Nah, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Dalam kita menginginkan sesuatu melalui alam bawah sadar ya, melalui alam semesta, kita harus memfokuskan pada pikiran kita. Artinya, keinginan itu bisa tercipta oleh karena pikiran kita. Fokus pada pikiran ini akan menentukan apa sebenarnya yang kita inginkan. Nah, apa yang kita inginkan tersebut, kita ajukan kepada alam semesta melalui pikiran bawah sadar kita. Dengan apa? Salah satunya dengan visualisasi. Kita visualisasikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, jika dalam pertanyaan tadi, yang diinginkan adalah sepeda motor, maka dalam visualisasi tersebut, yang kita bayangkan itu adalah sepeda motor. Berapa lama visualisasi kita? Visualisasi itu tidak ada batasnya. Boleh Anda lakukan setiap hari, boleh Anda lakukan setiap saat, atau mungkin Anda lakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian setelah itu Anda selesai, tidak bervisualisasi lagi. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah selesai tidak melakukan visualisasi lagi, apakah keinginan tersebut masih bisa terwujud? Oleh karena kita sudah selesai bervisualisasi, artinya kita sudah tidak meminta lagi kepada alam semesta. Nah, begini pemahamannya, teman-teman. Ketika kita selesai atau tidak melakukan visualisasi, itu bukan berarti kita membatalkan keinginan kita atau tidak fokus lagi pada keinginan kita. Bukan. Pemahamannya tidak seperti itu, teman-teman. Sebab begini, visualisasi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah penanaman sebuah anggapan, ya, sebuah keinginan melalui gambar-gambar imajinasi kita, gambar-gambar bayangan kita, yang kemudian kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita hingga bayangan-bayangan tersebut ya atau imajinasi tersebut bisa menjadi sebuah anggapan seolah-olah ya, seolah-olah sudah kita miliki, seolah-olah sudah terjadi. Nah, anggapan tadi kemudian harus kita wujudkan ya dalam bentuk rasa atau perasaan ya. Nah, ketika sudah menjadi sebuah rasa atau perasaan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, maka keinginan tersebut sudah sampai kepada alam semesta. Artinya kita sudah selesai mengajukan permohonan atau keinginan. Selanjutnya adalah proses terwujudnya keinginan tersebut yang akan dikerjakan oleh alam semesta. Apakah ini kemudian bisa gagal? Bisa, teman-teman. Ketika dalam proses perjalanan untuk mewujudkan tadi, Anda menggagalkan. Salah satunya apa? Dengan keraguan-raguan Anda. Ya, ketika Anda ragu, Anda kemudian berputus asa, bisa jadi keinginan Anda yang sudah Anda ajukan sebelumnya itu tidak terwujud dalam kehidupan Anda. Jadi garis besarnya, teman-teman, ya, yang akan diwujudkan oleh alam semesta adalah mulai dari pikiran kita. Pikiran kita menentukan apa yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, yang diinginkan adalah sepeda motor. Maka kita akan memasukkan ya keinginan sepeda motor tersebut ke dalam pikiran bawah sadar kita. Salah satunya melalui visualisasi. Nah, saat kita bervisualisasi, ini sebenarnya kita sedang menanamkan ya atau menyampaikan pesanan kita, keinginan kita ke dalam pikiran bawah sadar. Anggap saja pikiran bawah sadar ini adalah nota pesanan.
Jadi kita menulis nota pesanan tersebut di pikiran bawah sadar kita, agar pikiran bawah sadar kita menangkap bahwa kita menginginkan sebuah sepeda motor, ya. Nah, ketika sudah diterima oleh pikiran bawah sadar kita, maka pikiran bawah sadar tersebut akan memasukkan pesanan Anda, menginput ya, atau menulis pesanan Anda, ya, dimasukkan ke dalam sebuah database pikiran bawah sadar. Nah, database ini berupa apa? Berupa rasa. Jadi setelah Anda bayangkan, Anda visualisasikan, Anda imajinasikan, ya, melalui pikiran bawah sadar Anda harus bisa merubah imajinasi atau bayangan tadi menjadi sebuah rasa. Nah, rasa itulah yang akan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai pesanan, ya, pesanan keinginan Anda. Sehingga apa yang sudah Anda rasakan tadi, itulah yang akan diwujudkan. Sehingga tidak masalah teman-teman ketika Anda sudah tidak melakukan visualisasi lagi, tetapi Anda sudah menanamkan rasa, ya, dari keinginan Anda tadi ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana ciri-cirinya kita sudah bisa merubah menjadi rasa? Ada sebuah perasaan, ya. Umumnya ketika orang menginginkan sesuatu adalah perasaan bahagia yang akan muncul. Perasaan bahagia yang bagaimana? Perasaan bahagia oleh karena sebentar lagi akan memiliki sepeda motor. Nah, yang perlu kita fokuskan, ya, atau yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah bukan sepeda motornya lagi, tetapi perasaan bahagia Anda. Lakukan aktivitas Anda seperti biasa. Meskipun saat ini Anda belum memiliki sepeda motor yang Anda maksud, tetapi lakukan aktivitas Anda seperti biasa dengan rasa bahagia Anda. Rasa bahagia oleh karena apa? Karena sebentar lagi Anda akan mendapatkan sepeda motor. Itu artinya ketika Anda sudah memiliki perasaan bahagia tersebut, Anda sudah bisa merubah keinginan yang Anda inginkan menjadi sebuah rasa. Alam bawah sadar akan menangkap itu dan kemudian mewujudkan untuk Anda. Namun ketika Anda belum mampu merubah menjadi rasa, ya, masih ada banyak pertanyaan. Kapan ya kira-kira? Gimana nanti prosesnya ya? Atau mungkin pertanyaan yang lain, ya. Yang intinya adalah belum membangkitkan perasaan Anda, ya. Nah, di sini penting adalah tadi teman-teman, dalam visualisasi itu kita merubah bayangan-bayangan atau visualisasi atau imajinasi tadi, ya, itu menjadi rasa. Itu poin pentingnya, ya. Nah, rasa di sini inilah yang di dalamnya berisikan anggapan, ya, anggapan bahwa seolah-olah Anda sudah memiliki. Nah, untuk bisa menjadi sebuah rasa, teman-teman, ya, maka visualisasi Anda atau imajinasi Anda itu harus Anda bayangkan, ya, seolah-olah sudah Anda miliki atau sudah terjadi. Maka Anda akan lebih mudah, ya, mendapatkan sebuah rasa dari keinginan Anda. Itu. Nah, kemudian ketika Anda sudah tidak bervisualisasi, namun Anda sudah mampu merasakan dalam pikiran bawah sadar Anda, keinginan itu tetap diproses. Sebagai contoh nyata, teman-teman, saya mendapatkan keinginan saya itu justru ketika saya sudah lupa terhadap apa yang pernah saya bayangkan. Memang cukup lama, hitungan sekitar 2 tahun, hitungan sekitar 1 tahun, baru saya memilikinya. Dan jujur pada saat itu saya sudah lupa, saya sudah tidak memikirkan lagi. Tetapi kenapa akhirnya saya mendapatkan? Karena pada saat saya melakukan visualisasi atau pada saat saya membayangkan, saya mampu merasakan dalam pikiran bawah sadar saya betapa bahagianya jika suatu saat saya memiliki apa yang saya inginkan tersebut. Nah, itulah yang diwujudkan oleh alam semesta. Itu, ya. Jadi, meskipun kita tidak bervisualisasi, bukan berarti kita tidak fokus di sana, ya, atau bukan berarti kita melupakan, tidak, ya. Yang bisa membatalkan atau menggagalkan justru pikiran kita sendiri yang merubah rasa tadi, merubah rasa menjadi bukan lagi rasa. Awalnya Anda sudah merasa bahagia, tetapi oleh karena pengaruh lingkungan atau mungkin hal-hal yang Anda temukan selama kehidupan Anda, muncul keraguan, muncul mungkin teman-teman Anda meremehkan Anda. Lambat laun keyakinan Anda, anggapan Anda tadi, bahwa suatu saat Anda memiliki
itu bisa luntur. Nah, disitulah yang akan menggagalkan keinginan Anda terwujud. Tetapi ketika Anda mampu merasakan dalam pikiran bawah sadar Anda, saya yakin keinginan Anda pasti terwujud. Nah, cepat atau tidaknya keinginan itu terwujud, sekali lagi tergantung dari power Anda, power keyakinan Anda. Ya, seberapa Anda yakin mempertahankan anggapan Anda, mempertahankan perasaan Anda. Nah, biasanya orang yang memiliki perasaan yang kuat, ya, akan keinginannya, itu biasanya mereka akan cenderung merespon hal-hal kecil yang didapatkan dalam kehidupannya yang berhubungan dengan apa yang menjadi keinginannya. Contohnya adalah ketika Anda ingin memiliki sepeda motor, ya, sepeda motor impian Anda. Suatu saat di tempat parkir, Anda melihat sepeda motor seperti yang Anda inginkan. Nah, ketika Anda itu memiliki sebuah perasaan yang kuat, ya, Anda pasti akan merespon apa yang Anda lihat. Mungkin Anda mendekatinya, Anda memperhatikan secara detail dari depan. Nah, ini akan lebih menambah lagi keyakinan Anda, teman-teman. Dan alam semesta akan semakin cepat mewujudkan keinginan Anda tersebut. Ya, jadi penjelasan ini harapannya bisa menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman, ya, yang bertanya soal visualisasi. Jika sudah berhenti visualisasi, apakah keinginan itu masih bisa diwujudkan? Saya jawab masih bisa, sangat bisa. Yang menjadi poin penting agar bisa terwujud sebenarnya adalah rasa, teman-teman, perasaan. Jadi bagaimana kita merubah dari pikiran itu menjadi sebuah perasaan itu. Nah, untuk bisa merubah menjadi sebuah perasaan itu ada banyak juga teknik atau metodenya banyak. Nanti akan saya bagikan melalui video yang lain, ya, agar Anda bisa lebih cepat untuk mewujudkan keinginan Anda. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, ya, isi dari video ini, teman-teman, untuk menjawab tadi pertanyaan. Jika kita sudah selesai bervisualisasi, apakah masih bisa diwujudkan? Sekali lagi masih bisa. Yang penting yang harus Anda pertahankan adalah bagaimana Anda mengubah visualisasi Anda tadi menjadi sebuah rasa, ya, di mana dalam rasa ini ada sebuah anggapan, ya, anggapan bahwa seolah-olah Anda sudah memiliki, sehingga muncullah perasaan bahagia. Nah, perasaan inilah yang akan menjadi power, perasaan inilah yang akan menjadi orderan, ya, boleh saya bilang dalam tanda kutip orderan atau pesanan kepada alam semesta. Itu. Dan satu hal lagi, teman-teman, ini saya sampaikan, kenapa dalam video saya menyebutkan bahwa ketika kita sudah mengajukan permohonan kepada alam semesta, ya, kita sudah meyakininya. Kenapa? Justru saya menyarankan untuk melepaskan kepada alam semesta. Sudah, tidak usah diingat-ingat lagi. Tujuannya adalah agar yang sudah menjadi sebuah rasa dalam hati kita, ya, dalam pikiran bawah sadar kita, itu tidak diganggu atau tidak dikacaukan oleh pikiran sadar kita. Dan ini terbukti, teman-teman. Ya, beberapa keinginan saya justru tidak terwujud ketika saya terus memikirkannya. Taruh kata saya menginginkan sejumlah uang. Saya sudah tuliskan sejumlah uang. Ya, saya visualisasikan. Pada akhirnya tidak terwujud. Kenapa? Karena terus hari-hari saya dipenuhi dengan bayangan-bayangan akan uang tadi. Ya, pikiran akan uang tadi. Nah, kabar buruknya adalah pada saat hari pertama, kedua, ketiga, dan semakin lama saya memikirkan itu, uang itu tidak kunjung datang. Saya coba cari, penyebabnya adalah mulai munculnya sebuah keraguan. Kayaknya tidak mungkin. Akhirnya keyakinan saya mulai turun. Dan ketika keyakinan itu sudah mulai turun, maka akan tergantikan dengan keyakinan yang lain. Jika tadi saya membayangkan saya mempunyai uang banyak, dan ternyata tidak kunjung dapat, pikiran saya ternyata kemudian beralih bahwa ya memang nggak punya uang. Sudah, terima saja memang hidupmu nggak punya uang. Itulah kemudian yang membatalkan. Tetapi justru sebaliknya, teman-teman, keinginan yang sudah saya sampaikan kepada alam semesta, sudah saya tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar saya, sudah mampu saya rasakan, dan kemudian saya serahkan kepada alam semesta, justru itu terwujud. Kenapa? Karena pikiran sadar saya tidak mengganggu atau tidak mengacaukan. Saya jalani hari-hari saya dengan penuh kebahagiaan, dengan keyakinan suatu saat pasti terwujud. Nah, keyakinan atau anggapan itulah yang akan menjadi power. Sehingga meskipun tidak dipikirkan lagi, ya pasti terwujud. Namun sebaliknya, ketika kita terus memikirkan dan ternyata pikiran sadar kita mampu menggoyahkan keyakinan kita, maka hasilnya zonk.
keinginan kita tidak akan terwujud. Itu. Oleh karena itu, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, saya menyarankan ketika Anda sudah mampu merubah keinginan Anda dari pikiran ya, yang Anda pikirkan bisa berubah menjadi sebuah perasaan, maka segera lepaskan kepada alam semesta. Biarkan alam semesta yang memprosesnya, dan yakin saja pasti suatu saat terwujud. Nah, sebelum saya tutup video ini, satu lagi juga perlu saya sampaikan. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang tidak kita inginkan tetapi terwujud? Hal-hal yang tidak kita inginkan tetapi terjadi dalam kehidupan kita. Prosesnya sama, teman-teman. Taruh kata Anda tidak ingin sakit, tetapi ketika kemudian Anda berpikir atau membayangkan suatu penyakit, dan kemudian bisa berubah menjadi rasa, maka tetap akan diwujudkan. Bagaimana mungkin penyakit bisa menjadi rasa? Bisa, teman-teman. Karena yang ditangkap oleh alam semesta bukan hanya perasaan bahagia, tetapi perasaan takut, perasaan sedih, cemas, khawatir, itu juga ditangkap, dan itu juga diwujudkan. Itu. Jadi, intinya sebenarnya, sesuai dengan penangkapan saya ini ya, yang akan ditangkap oleh alam semesta sebagai pesanan Anda, itu adalah perasaan Anda. Anda tidak ingin sakit, Anda hanya memikirkan sebentar padahal. Tetapi, meskipun pikiran itu sebentar, Anda merubah pikiran itu menjadi sebuah rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Aduh, jangan-jangan nanti kena. Aduh, jangan-jangan nanti tertular. Dan Anda merasakan itu, merasakan kekhawatiran itu, ya tetap saja alam semesta akan menangkap sebagai sebuah pesanan. Jadi wajar ketika kemudian Anda sakit. Nah, bagaimana langkah kita, teman-teman, untuk membatalkan ya pikiran-pikiran yang sudah berubah menjadi perasaan tadi, terutama pikiran-pikiran buruk ya, yang tidak kita inginkan, yang sudah terlanjur menjadi sebuah perasaan. Bagaimana kita membatalkan agar tidak terjadi? Simak terus saja channel ini, teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan penjelasannya untuk Anda di video berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak ini. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisarinya, dan jangan lupa bagikan video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ya, tetap sehat teman-teman ya, dan sekali lagi tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang bisa Anda dapatkan dari channel ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.